Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agung Guru 21. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah kodifikasi hadis, sejarah tentang penulisan dan pembukuan hadis. Selamat menyaksikan. Mengapa belajar sejarah itu penting? Dan kenapa di video kali ini juga kita harus belajar tentang sejarah kodifikasi hadis? Saya teringat oleh kata-kata Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya melihat masa lalu akan kehilangan masa depan. Nah, tentu di sini akan jadi pelajaran buat kita bahwa masa lalu itu bukan sesuatu yang menakutkan. Justru dengan masa lalu kita harus melihat sesuatu yang buruk. Jika ada sesuatu yang buruk, kita evaluasi di masa depan. Jika sesuatu masa lalu itu yang baik, maka justru akan menjadi sesuatu yang lebih baik yang akan kita lakukan di masa depan. Itulah urgensi kita. Pada video kali ini akan belajar tentang sejarah perkembangan hadis. Menurut Hasbi As-Siddiqi, periode kodifikasi hadis terbagi menjadi 7 periode. Yang pertama, periode Rasulullah. Yang kedua, periode Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, periode sahabat kecil dan tabiin besar. Periode keempat yaitu periode pada abad kedua dan 3 Hijriah. Periode 5 adalah periode pentasihan hadis. Periode ke-6 yaitu periode ke abad keempat hingga tahun 656 Hijriah. Dan yang terakhir adalah periode 7 adalah periode tahun 656 Hijriah sampai sekarang. Oke. Yang pertama adalah periode masa Rasulullah. Pada periode masa Rasulullah ini, yang pertama disebut atau dikenal dengan istilah Asrul Wahyi wat Takwin, yang artinya adalah masa turunnya wahyu dan masa pembentukan masyarakat Islam. Pada masa Rasulullah ini, hadis disampaikan secara lisan, ya, disampaikan secara lisan, dilakukan dengan 2 cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung bagaimana? Langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat ya di suatu majelis. Lalu yang tidak langsung bagaimana? Yang tidak langsung adalah Nabi Muhammad memberikan atau mendelegasikan kepada para sahabat, lalu sahabat menyampaikan kepada para tabiin. Jadi tidak langsung kepada tidak langsung dari Rasulullah kepada orang lain. Jadi metode yang pertama adalah secara langsung dan yang kedua adalah tidak langsung. Lalu pada masa Rasulullah ini hadis lebih cenderung dihafalkan. Jadi para sahabat menerima hadis dari Rasulullah lalu dihafalkan tanpa ditulis. Ya, kenapa tanpa ditulis? Di periode awal Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis Al-Quran. Dalam suatu hadisnya beliau mengatakan, la taktubu anni wa man kataba anni khairul Quran fal yamhahu. Ya, barang siapa yang menulis, ya, jadi jangan menulis sesuatu dariku, dari Nabi Muhammad, ya, selain Al-Quran, ya. Barang siapa yang menulisku dari selain Al-Quran, maka diminta untuk segera menghapus. Jadi ini adalah hadis dari Rasulullah bahwasanya para sahabat dilarang untuk menulis hadis, gitu ya. Namun hadis ini juga ada riwayat lain ya yang mengatakan dari siapa? Dari Abu Daud, bahwasanya kemudian di suatu kesempatan Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis, gitu ya. Lalu dari hadis Bukhari pada saat peristiwa Fathul Mekah, gitu ya. Jadi di sana juga mengatakan bahwa Rasulullah juga mengizinkan para sahabat untuk mencatat apa yang dihutbahkan saat Rasulullah di dalam peristiwa Fathul Mekah. Baik, jadi tadi saya menyampaikan bahwa di awal-awal periode Rasulullah sempat melarang para sahabat untuk menulis atau mencatat hadis. Meskipun kemudian ada riwayat lain yang kemudian Rasulullah memperbolehkan para sahabat untuk mencatat hadis. Bisa kita analisis bahwa sebenarnya larangan ini menurut para ulama berlangsung. Jadi larangan ini berlangsung ketika Al-Quran masih dalam proses turun.
Ya, jadi turunnya Al-Quran belum selesai. Maka saat Al-Quran turun, Nabi Muhammad menyampaikan hadis, maka disitulah alasan Rasulullah melarang para sahabat untuk mencatat Al-Quran. Kenapa? Khawatir ya, khawatir ketika Rasulullah sedang menyampaikan ayat Al-Quran, dan kemudian sahabat menulis, kemudian di suatu ketika Rasulullah menyampaikan hadis, dikhawatirkan antara tulisan Al-Quran dengan tulisan hadis itu bercampur. Nah, ini yang berbahaya gitu ya. Dan larangan yang selanjutnya, karena alasan yang kedua dilarang adalah larangannya itu berlaku jika para sahabat mencatat wahyu Al-Quran dengan dengan hadis itu dalam satu media. Jadi itu yang dilarang. Jadi pertama alasannya adalah Rasulullah melarang karena saat itu Al-Quran belum selesai turun. Yang kedua adalah larangannya itu dikarenakan khawatir gitu ya, bercampurnya lafadz Al-Quran dengan lafadz hadis dalam satu media. Oke. Sekarang adalah periode yang kedua, yaitu periode Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini dikenal juga dengan nama lain Asru At-Tasabut wal Iqlal Minar Riwayah. Periode ini gitu ya, periode ini penyebaran hadis dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan lafadz asli dan maknanya saja. Lafadz asli itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah redaksi teksnya, lafadznya yang dari Nabi Muhammad ke sahabat, ke tabi'in itu sama persis, tidak ada pengurangan satu huruf pun gitu ya. Lalu penyebaran yang kedua adalah dengan maknanya saja. Maksudnya bagaimana? Hadis disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in, teksnya berbeda dengan teks yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tapi maknanya sama. Yang ketiga adalah periode sahabat kecil dan tabi'in besar. Pada periode ini bisa dibilang merupakan masa berkembang dan meluasnya periwayatan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saat itu, periode ini, wilayah umat Islam sudah menyebar, ya, tidak hanya di Jazirah Arab, bahkan sudah sampai ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, dan juga sampai Spanyol. Ada dua ciri penyebaran hadis di periode ini. Yang pertama adalah penyebaran hadis sudah muncul, adanya lembaga-lembaga pendidikan hadis yang sudah ada berada di 5 kota. Yang pertama di mana saja? Mulai dari Madinah, Mekah, kemudian Basrah, kemudian Syam dan Mesir. Nah, itu dia. Jadi sudah ada muncul lembaga pendidikan hadis di 5 kota tadi. Selanjutnya yang kedua adalah ciri khasnya penyebaran hadis di masa ini sudah ada muncul usaha pemalsuan hadis. Oleh siapa? Oleh dua kelompok Islam yang saat itu sedang berseteru, yaitu kelompok Syiah dan kelompok Khawarij. Kenapa dua kelompok tersebut berusaha memalsukan hadis? Karena mereka berusaha menarik simpati masyarakat umat muslim saat itu dengan hadis-hadis yang mendukung kelompok mereka masing-masing. Selanjutnya adalah periode keempat, yaitu abad kedua dan 3 Hijriah. Pada masa ini nama lainnya adalah Asrul Kitabah wa Tadwin, yaitu masa penulisan dan pengumpulan hadis. Nah, di periode ini adalah periode secara resmi hadis ditulis gitu ya. Jika pada periode 1, 2, dan 3 hadis belum ditulis secara resmi gitu ya, mulai dari Rasulullah, periode kedua kemudian Khulafaur Rasyidin, sampai di periode ketiga juga tetap belum ditulis, maka periode ini adalah periode di mana hadis sudah ditulis secara resmi. Nah, siapa? Saat itu yang memimpin adalah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang saat itu kemudian bikin peraturan bahwa hadis harus ditulis secara resmi. Beliau khawatir jika hadis tidak ditulis, khawatir para penghafal hadis yang banyak meninggal, kemudian generasi umat Islam selanjutnya tidak mengetahui hadis-hadis yang sudah dihafalkan oleh para sahabat. Nah, di periode ini juga hadis kemudian mulai ditulis dan dibukukan. Banyak sekali kitab-kitab hadis yang dibukukan pada periode ini. Cuma di antara yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah kitab karangan Ibnu Malik yang berjudul Al-Muwatta.
Selanjutnya adalah periode yang kelima, yaitu periode pentasihan hadis. Ya, pada periode ini usaha penulisan dan pengumpulan hadis sudah dilakukan ke berbagai kota. Jika di periode sebelumnya, ya, di periode keempat, saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta Abu Bakar bin Muhammad selaku gubernur Madinah mengumpulkan hadis-hadis di kota Madinah. Jadi saat itu kitab hadis itu baru kitab lokal gitu ya. Jadi ada kitab hadis Madinah, kitab hadis Mekah, dan seterusnya. Tapi di periode kelima ini tidak. Kitab-kitab hadis sudah mulai dikumpulkan dari kumpulan hadis-hadis dari ulama-ulama di berbagai kota. Siapa yang mempelopori itu? Yang mempelopori yang pertama adalah Imam Bukhari. Beliau melakukan perjalanan kurang lebih 6 tahun untuk mengumpulkan gitu ya, dari pintu ke pintu, menemui ulama ke ulama, mengumpulkan hadis-hadis, kemudian dikumpulkan dalam satu kitab. Jadi itu di periode ini sudah ada usaha mengumpulkan hadis dari berbagai kota. Lalu yang selanjutnya apa? Di periode ini juga sudah ada muncul yang namanya usaha penyaringan hadis, ya, mulai menyaring mana hadis yang sahih, mana yang doif, kemudian mulai disaring mana rawi-rawi dari keadilannya, dari kedobitannya disaring. Siapa yang pertama kali mempelopori usaha penyaringan hadis, pensahihan hadis, yaitu Ishaq bin Rahawayh, gitu ya. Nah, di periode inilah juga kemudian muncul sebuah magnum opus kitab hadis yang kita kenal sampai sekarang, yaitu Kutubus Sittah, kitab yang 6, di mana kitab 6 hadis ini menjadi kitab rujukan induk bagi umat Islam hingga kini. Apa saja Kutubus Sittah itu? Yang pertama adalah kitab Sahih Bukhari, karangan Imam Bukhari, ya, kemudian kitab Sahih Muslim, lalu kitab Sunan Abu Daud, lalu kitab Sunan At-Tirmizi, lalu kitab Sunan An-Nasai, dan yang terakhir adalah Sunan Ibnu Majah. Oke. Selanjutnya adalah periode ke-6, yaitu abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah. Nah, pada periode ini hadis sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, ya. Di periode ini sudah muncul yang namanya istilah ulama mutakhirin, gitu ya. Ulama mutakhirin. Ulama mutakhirin itu apa? Ulama hadis yang hidup setelah abad ketiga, yaitu abad keempat hingga sekarang. Lalu ulama hadis yang hidupnya pada awal abad kedua dan 3 Hijriah disebut ulama apa? Disebut dengan ulama mutaqaddimin. Pada masa periode ke-6 ini, kitab-kitab hadis terdiri menjadi 4 tipe kitab. Tipe kitab pertama adalah mengumpulkan hadis dari kitab Al-Bukhari atau kitab Muslim dalam sebuah atau satu kitab. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab 6 atau Kutubus Sittah. Yang keempat, yang ketiga adalah mengumpulkan hadis yang ada di berbagai kitab selain Kutubus Sittah. Lalu yang keempat adalah mengumpulkan hadis-hadis yang kaitannya dengan hukum. Selanjutnya adalah periode ke-7, yaitu tahun 656 Hijriah sampai sekarang. Di periode terakhir ini, kitab-kitab hadis mempunyai 2 ciri. Yang pertama yaitu kitab-kitab yang bersifat takhrij, yang kedua adalah kitab-kitab yang bersifat pensyarahan atau pembahasan. Ya. Jadi di periode ini berbeda dengan periode sebelumnya. Kitab-kitab hadis khasnya adalah kitab-kitab takhrij. Apa itu kitab takhrij? Ya, kitab yang menganalisis gitu ya, mengurai rawi-rawi hadis gitu ya. Jadi dicek ini hadis ini dikeluarkan oleh siapa yang pertama kali, sanadnya siapa yang pertama, dikeluarkan di kitab mana saja. Jadi itulah kitab-kitab hadis yang ada di periode ke-7. Lalu yang kedua adalah ciri yang kedua adalah kitab zawaid. Kitab zawaid itu apa? Yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang ada di dalam berbagai kitab, kemudian dalam satu tema. Itulah kemudian kitab zawaid. Oke, itu untuk periode 7. Demikian tadi penjelasan tentang sejarah kodifikasi hadis. Tentu banyak hal yang belum bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu, dan nanti sebenarnya
masih bisa teman-teman sobat-sobat sekalian bisa lihat di handout untuk lebih lengkapnya. Sekian, terima kasih. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.